Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, yang tentunya saya doakan mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, bertemu lagi bersama saya di channel Suntri TV, yang dimana saya akan menceritakan alur sinetron Buku Harian Seorang Istri yang tadi malam, yang dimana BHSI tadi malam sangatlah seru, bahkan membuat kita darting ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan ya guys, dimana di situ ada Nana, dimana Nana sedang dicaci maki, sedang dihina, sedang diledek oleh Bu Parah, yang dimana ledekan Bu Parah dengan perkataan, dasar kamu ibu yang tidak becus untuk mengurus anak, sehingga anak kamu atau junior telah rusak atau cacat di bagian gendang telinganya. Namun Nana pun yang tidak terima atas ucapan Parah, Nana pun membalikan perkataannya, cukup mah, jangan terus menyayangi saya juga tidak apa-apa tentang soal junior. Dewa pun membela Nana. Di situ Dewa berkata terhadap Parah, cukup mama, jangan terus menyalahkan Nana. Nana tidak salah, Nana tidak tahu apa-apa, kata Dewa. Namun Bu Parah pun yang terus menyalahi Nana, bahkan Dewa pun disalahi. Diam kamu Dewa, kamu telah berdosa terhadap ibu, kamu telah menghina saya, bahkan menyalahkan saya, kata Bu Parah. Ditambah lagi oleh Silipia yang ngompor-ngompori Parah, termasuk si Roni. Akhirnya apa yang terjadi? Silipia pun dimarahi oleh Dewa, apalagi si Roni yang dipukul habis-habisan oleh Dewa karena mereka telah mengompor-ngompori Bu Parah. Bahkan Bu Parah pun menuduh jikalau Nana telah mencuci otak Dewa sehingga Dewa bisa melawan terhadap ibunya. Namun Dewa pun di situ membela Nana terus. Kalau saya tercuci oleh otak oleh Nana, kenapa saya bisa kembali ke rumah Buana? Saya malas kembali ke rumah Buana, kata Dewa. Namun ketika kemarahan semuanya antara Dewa dan Bu Parah, akhirnya Nenek Ratu di situ pun angkat bicara. Kata Nenek Ratu, sudah, jangan diteruskan. Namun Nenek Ratu pun di situ sambil kehabisan napas mau pingsan, akhirnya di situ pun bubar dan Nenek Ratu pun diantar oleh si Ketty ke kamarnya untuk istirahat. Dewa pun pergi ke kamar bersama Nana. Di sisi lain Dewa dan Nana pun ketika pergi ke kamarnya, di situ Nana pun menangis. Bahkan Nana pun di situ menyalahkan dirinya sendiri. Nana pun menyalahkan dirinya, jadi kalau saya memang benar-benar ibu yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, bahkan tidak bisa menjaga terhadap anaknya. Namun Pak Dewa pun di situ menenangkan Nana, tenang Nak, itu bukan salah kamu. Pokoknya kamu jangan merasa diri kamu bersalah. Itu bukan salah kamu, kita tidak tahu apa-apa soal kejadian junior. Di situ pun Nana berterima kasih terhadap Dewa yang selalu membela terhadap Nana ketika Nana dimarahi oleh Bu Parah. Dewa pun mengatakan, ya Nak, pokoknya sampai kapanpun saya akan membela kamu, kata Dewa. Di sisi lain geng Cakarping yang telah mendatangi rumah Buana, di situ pun Nenek Ratu yang menyambut mereka. Lalu geng Cakarping pun yang dipimpin oleh Neta menanyakan soal keadaan Nana. Nenek Ratu pun menjawab, Nana ada di atas, silahkan kamu masuk, kata Nenek Ratu. Langsung mereka pun masuk ke dalam rumah. Di situ pun disambut oleh si Roni, si Silipia. Namun bahkan di situ pun Bu Parah ada, meskipun dengan muka yang jamedut, karena Bu Parah tidak ingin kedatangan para geng Cakarping. Namun singkat cerita, di situ Nenek Ratu pun mempersilahkan kepada geng Cakarping untuk ke atas ke kamar Nana langsung. Namun di sisi lain Bu Parah yang ada di situ bersama Nenek Ratu, Parah pun membicarakan soal geng Cakarping. Kata Parah, Nek, ini nih Nana yang kalau sering bercampur gaul dengan para preman-preman, kata Parah. Makanya Nana pun tercuci otaknya termasuk Dewa, kata si Parah. Namun Nenek Ratu menjawab, jangan melihat penampilannya, belum tentu penampilan itu orang itu jahat. Bahkan kita penampilan seperti ini belum tentu hati kita baik, kata si Nenek. Atau jangan-jangan lebih baikkan mereka daripada diri kita. Setelah mendengar perkataan Nenek Ratu, si Roni, si Silipia termasuk Parah diam, karena mereka pun merasakannya jikalau dirinya orang jahat. Apalagi melihat si Roni yang terus ketawa-ketawa. Parah pun malah mencaci maki si Roni, apa lo ketawa-ketawa, ngetawain saya ya? Di situ pun Nenek Ratu pun pergi ke kamarnya bersama Ketty.
Di sisi lain ketika Nana telah kedatangan para geng Cakar Pink, di situ Nana pun sangat bahagia termasuk Dewa, bahkan Nana dan Dewa pun berterima kasih atas kunjungan geng Cakar Pink ke tempat Nana. Di situ pun geng Cakar Pink menanyakan keadaan Junior, bahkan Nana dan Dewa pun menjawab jika Junior baik-baik saja. Namun di sisi lain Nana pun membicarakan terhadap para geng Cakar Pink itu, memberitahukan jika Junior sekarang tuli. Geng Cakar Pink pun serentak kaget, kenapa bisa tuli? Dewa pun menjawab, saya juga gak tahu apa-apa, kenapa Junior jadi bisa tuli. Setelah saya memeriksa kemarin lewat dokter. Singkat cerita di situ, setelah itu Neta pun ketua geng Cakar Pink menceritakan kejadian Junior sebelumnya ketika acara syukuran. Di situ pun Neta menjelaskan jikalau Junior pernah jatuh sewaktu dibawa oleh Lia, karena di situ para penjahat mau merebut Junior, sempat mau diculik Junior. Lalu para penjahat itu memukul Lia hingga akhirnya Lia pun jatuh ketika membawa Junior. Di sisi lain setelah Dewa mendengarkan cerita Neta, Dewa pun langsung memarahi Lia, menuduh Lia jika Lia itu teledor terhadap Junior. Akhirnya Dewa pun memutuskan untuk pergi ke tempat Lia untuk bertanggung jawab. Namun di sisi lain Nana pun berpesan terhadap Dewa, wah pokoknya kamu jangan marahin Lia karena Lia tidak bersalah, karena itu yang salah adalah para penjahat itu yang mau mengambil Junior, bahkan dia pun telah dipukul, kata Nana. Begitu juga menurut Neta, iya Kak Dewa, kembali juga saya mau memberitahu terhadap Kak Dewa bersama Lia, namun Dewa yang lagi sibuk, bahkan acara mau dimulai, akhirnya gak jadi deh untuk memberitahu Kak Dewa, kata Neta. Singkat cerita, Dewa pun pergi bertujuan ke tempat Lia. Setiba Dewa di kontrakan Lia, di situ pun Pak Dewa langsung mengetuk pintu kontrakan Lia. Lia pun yang bersama Fajar di dalam langsung membuka pintu itu. Ketika pintu itu dibuka, Dewa pun langsung memarahi Lia. Kata Dewa, Lia, kenapa kamu tidak bilang-bilang kalau Junior jatuh? Emang kenapa? Kata Lia. Dewa pun menjawab, Junior sekarang telah rusak gendang telinganya. Lia kaget. Bahkan Lia pun menceritakan kejadian kemarin. Namun di situ Fajar yang telah membela Lia terhadap Fajar, tolong Jar, kamu jangan marah-marah Lia karena Lia tidak bersalah, yang bersalah adalah para penjahat yang telah mau menculik Junior. Bahkan saya pun bersama Lia berusaha kemarin untuk mempertahankan Junior supaya tidak culik oleh mereka. Namun para penjahat itu yang telah memukul Lia, akhirnya Lia pun jatuh ketika membawa Junior. Di situ pun Dewa, ya saya juga, bahkan saya juga tidak peduli terhadap para penjahat itu, yang jelas kamu teledor terhadap Junior, kata Dewa. Akhirnya singkat cerita di situ pun Dewa pergi dari hadapan Lia dan Fajar. Di sisi lain Lia yang telah merasa bersalah dirinya, Lia pun masuk ke dalam kontrakannya, bahkan Lia pun menangis di situ sambil mengatakan jika dirinya adalah pembawa sial Junior yang telah tuli karena saya, Tante Merlin yang lumpuh karena gara-gara saya, kata Lia. Namun Fajar pun yang menenangkan terhadap Lia, jangan begitu Lia, semua itu udah takdirnya, kata Fajar. Oke pemirsa, itulah ulasan sinopsis buku harian seorang istri yang tayang tadi malam. Jangan lupa tonton terus BHSD di SCTV 1 untuk semua setiap jam 21.20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.